Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pria Menyedihkan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Oh ya, mana istri cantik lo? Kok nggak kelihatan? Alisa sudah tidur. Dia lagi kecapean. Rafael pun menganggukkan kepalanya. Lebih bagus jika Alicia sudah tidur. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau malam ini. Dia pun mulai menuangkan minuman ke gelas untuk mereka berdua. Gue lagi banyak pikiran sekarang. Mikirin apa emang? Soal istri lo lagi? Franz menganggukkan kepalanya. Akhirnya dia pun cerita semua apa yang terjadi kemarin tentang Alicia yang kabur dari rumah dan pergi ke klub malam lagi. Hanya Rafael tempat Franz cerita malam ini. Gua bingung harus bagaimana lagi menasehati Alicia. Dari cara yang lembut sampai cara yang kasar sudah gue lakuin semuanya. Tapi itu gak mempan sama sekali untuk membuat Alicia berubah. Dan saat ngeliat dia dikasari oleh keluarganya, gue juga gak tega. Padahal selama ini gue udah berusaha menutupi bagaimana tingkah laku Alicia yang sebenarnya di depan keluarganya. Gue selalu bilang ke mereka jika Alicia sudah berubah menjadi lebih baik. Ucap Franz. Dia terlihat sangat putus asa. Franz langsung meminum wine yang ada di gelas hingga habis. Rafael menatap Franz dengan kasihan. Mungkin suatu saat dia akan berubah. Umur dia beda 8 tahun sama lo. Dan seumuran dia memang lagi mau senang-senang. Gua pikir dia sudah mulai lulus sama gua. Tapi ternyata gak ada. Dan kemarin dia malah dengan gampangnya minta cerai sama gua. Ucap Franz. Hatinya masih terasa sakit saat mengingat soal ucapan Alicia itu. Rafael sangat terkejut mendengarnya. Apa? Jadi Alicia minta cerai sama lo? Ya. Dia cuma bilang kalau gua gak sanggup sama sikap dan tingkah dia, gua boleh ceraikan dia. Yang bikin gua sedih itu karena segampang itu dia bilang kata cerai. Padahal pernikahan ini sangat berarti untuk gua. Gua sampai bingung kadang bagaimana lagi menghadapi Alicia. Gua gak minta banyak dari dia. Gua selalu bilang kalau gua cuma minta dihargai sebagai seorang suami dan hargai juga hubungan dan pernikahan ini. Tapi entah kenapa sulit untuk Alicia lakukan. Ucap Franz. Dia mengatakan itu dengan terus minum untuk menghilangkan semua rasa sedihnya. Rafael menatap Franz dengan iba. Dia tahu Franz itu sangat mencintai istrinya. Dia sangat berjuang agar bisa membuat Alicia berubah. Dan entah kenapa, akhir-akhir ini gue jadi berpikir jika Alicia mencintai pria lain, makanya dia gak bisa menerima gue sebagai suaminya. Ucap Franz lagi. Dia memang sempat berpikir jika Alicia punya pria idaman lain. Lo jangan pikir yang macam-macam. Bisa-bisa lo semakin stres nanti. Mungkin Alicia masih butuh waktu saja untuk terima pernikahan kalian ini. Jangan terlalu banyak negative thinking dulu lah. Ucap Rafael. Dia mencoba untuk menyemangati Franz. Franz menatap lurus ke depan dengan tatapan sayunya. Semoga aja dia gak punya pria lain. Jika itu terjadi maka gue gak akan bisa memaafkan dia. Bagi Franz, perselingkuhan adalah sesuatu yang paling tidak bisa untuk dimaafkan dalam sebuah hubungan. Malam itu Franz terus minum bersama Rafael. Dia mengungkapkan semua perasaan dia malam ini. Andai Franz tahu jika kisah cinta dia dan Alicia itu sangat rumit. Karena Franz mencintai Alicia sementara Alicia mencintai Arkana. Dan justru Anissa kakak iparnya yang sangat mencintai Franz. Entah bagaimana kisah mereka berempat akan berakhir nantinya.
Tepat jam 7 pagi Alicia terbangun dari tidurnya. Saat bangun dia langsung meringis kesakitan, ujung bibirnya terasa sakit dan pipinya juga terasa sakit. Bahkan pipinya seperti membengkak. Alicia langsung duduk dan bangun dari tidurnya. Dia pun menoleh ke sampingnya dan tidak ada siapapun di sana. Alicia yakin jika Franz sudah bangun duluan untuk membuatkan dia sarapan. Setiap pagi memang Franz akan bangun lebih dulu daripada dia. Alicia menghembuskan nafasnya berat. Dia kembali ingat dengan kejadian kemarin, kejadian yang sangat menyakitkan untuk dia. Kenapa semuanya jadi runyam kayak gini sih? Kak Anissa pakai segala cinta sama Franz. Terus papa juga tega karena dia yang sudah buat Arkana pergi. Ucap Alicia masalah dia dan keluarganya masih saja membuat dia pusing. Dia juga masih terkejut saat tahu kakaknya suka sama suaminya sendiri. Alicia mendongak dan beralih ke foto pernikahan dia. Di foto itu Franz tersenyum lebar sementara dia tampak senyum paksa. Tidak ada kebahagiaan sama sekali di wajahnya. Hari pernikahan dia dan Franz adalah salah satu hari paling buruk untuk Alicia. Di hari itu dia merasakan kesedihan yang mendalam karena dipaksa menikah. Dan Franz, kenapa dia harus jadi suami yang baik buat gua? Gua jadi serba salah jadinya. Kata Alicia, dia heran dengan Franz yang selalu sabar menghadapi dia. Bahkan kemarin saat dia bikin masalah, Franz tidak marah sama sekali dengan dia. Dia harusnya melarikan diri di hari pernikahan dia dan Franz. Sayang waktu itu semua bodyguard papanya berjaga dengan ketat, sehingga dia tidak bisa untuk lari kemanapun. Alicia langsung menunduk, banyak sekali yang harus dia pikirkan sekarang. Yang penting, nanti saat Arkana kembali, dia gak boleh tahu kalau gue udah nikah. Dan sebisa mungkin rencana gue untuk bikin Franz benci sama gue harus berhasil, sampai dia sendiri yang mau ceraikan gue. Ucap Alicia, dia mungkin akan terlihat jahat tapi ini yang terbaik. Alicia yang sudah pusing memikirkan semua yang terjadi, akhirnya dia pun memutuskan untuk mandi agar tubuhnya jauh lebih segar. Alicia langsung masuk ke kamar mandi, dia sekaligus bersiap-siap untuk pergi kuliah. Sementara di lantai bawah, Franz dan Rafael mereka berdua malah tertidur di ruang keluarga. Tadi malam mereka berdua sedikit mabuk. Bahkan mereka baru tidur jam 4 pagi. Franz mengungkapkan semua isi hatinya tadi malam. Franz yang sedang tidur di sofa perlahan terbangun. Dia langsung memegang kepalanya yang terasa sangat sakit. Franz terdiam sejenak, dia memijat sedikit kepalanya. Dia pun menoleh ke arah Rafael yang masih teler dan tertidur di lantai. Dia berusaha untuk bangun. Dia harus memasak sarapan untuk Alicia hari ini. Pusing sekali rasanya. Ucap Franz, dia baru tidur 2 jam. Dari kemarin dia juga kurang tidur, makanya jadi pusing kepalanya. Belum lagi tadi malam dia mabuk. Dengan jalan yang sempoyongan, Franz pun pergi ke kamar tamu. Dia mandi dan berganti baju di sana. Franz sengaja tidak naik ke kamarnya karena dia masih pusing dan tidak sanggup untuk naik ke atas. 20 menit kemudian dia sudah selesai mandi dan dia langsung pergi ke dapur untuk memasak bubur ayam. Franz memasak dengan telaten, dia juga minum obat agar pusing di kepalanya segera hilang. Sampai jam 8 pagi, Franz sibuk sendiri di dapur menyiapkan sarapan mereka. Hanya hari ini dia masak sendiri, karena besok asisten rumah tangga dia juga sudah pulang. Dan tak akan lama, Rafael datang menyusul Franz ke dapur, dia baru saja bangun. Ya ampun, kepala gue sakit banget. Gue kayaknya mau tidur di sini sampai siang deh. Gue belum siap buat nyetir. Ucap Rafael, rambutnya terlihat acak-acakan. Franz hanya melihat ke arah Rafael sebentar dan setelah itu dia kembali fokus dengan pekerjaannya. Rafael membuka kulkas dan mengambil susu di sana. Rafael melihat ke arah Franz yang tampak sibuk di dapur. Mana istri lo? Tanya Rafael. Dari semalaman Alicia tidak terlihat sama sekali. Bahkan pagi-pagi seperti ini Alicia belum turun juga. Masih di kamar. Gue harus masak soalnya dia akan kuliah hari ini. Alicia gak boleh telat makan karena dia punya asam lambung. Gue capek banget kalau jadi lo, ucap Rafael. Franz sudah punya istri tapi tetap dia yang harus menyiapkan semuanya. Lebih baik tidak usah menikah jika begini. Franz hanya tersenyum kecil saat mendengar ucapan Rafael. Lebih baik dia capek daripada Alicia sakit karena telat makan. Sampai bubur buatan Franz pun akhirnya jadi.
Dia langsung menata bubur ayam itu ke dalam mangkuk dan menyusunnya di meja makan. Rafael ikut membantu Franz juga menyiapkan makanan mereka. Dan saat mereka tengah sibuk, Alicia yang sudah ditunggu dari tadi akhirnya datang juga. Mereka langsung melihat ke arah Alicia yang tengah berjalan masuk ke dalam ruang makan. Alicia terkejut saat melihat Rafael ada di sini. Dia sudah kenal dengan Rafael. Rafael langsung tersenyum saat melihat Alicia. Pagi, jawab Alicia singkat. Franz langsung mengambil Alicia. Ayo kita sarapan. Saya sudah masak bubur untuk kamu. Habis itu baru saya antar kamu kuliah ya. Aku sarapan di kampus saja lah. Soalnya lagi buru-buru. Pagi ini aku ada janjian buat ketemu dengan dosen. Tapi aku sudah masak. Sarapan sebentar gak akan bikin kamu terlambat. Ini juga masih pagi. Alicia tetap menolak untuk sarapan. Dia ingin langsung pergi kuliah. Rafael yang memperhatikan perdebatan di antara Franz dan Alicia, dia merasa sedikit kesal karena Alicia yang tidak menghargai Franz yang sudah memasakkan sarapan untuk dia. Akhirnya Rafael pun ikut bicara. Alicia, gak ada salahnya lo sarapan sebentar. Franz sudah capek-capek masak buat lo, setidaknya lo hargai dia lah. Ucap Rafael bukannya mau ikut campur, tapi mulutnya gatal saja untuk bicara juga. Alicia pun langsung melihat ke arah Rafael. Dia kesal karena dipaksa sarapan. Tapi gue lagi gak butuh sarapan. Ya sudah, kalau kamu gak mau, biar saya bekalin aja buburnya dan kamu makan ya di mobil. Nanti selama kita di jalan kamu sambil makan. Franz pun bergegas mengambil bekal makanan dan memasukkan bubur di sana. Dia juga tidak lupa menyiapkan minum untuk Alicia. Dan Alicia dia memilih untuk pergi ke mobil duluan meninggalkan Franz. Terserah saja Franz mau melakukan apa. Sementara Rafael, dia menatap Franz yang kembali sibuk menyiapkan bubur untuk Alicia bawa. Rafael merasa kasihan dengan Franz. Jadi begini yang lo lakuin setiap hari. Franz, lo jangan terus mengalah sama istri lo lah. Dia jadi bersikap seenaknya sama lo. Lo itu seorang suami, harusnya lo punya harga diri, kata Rafael. Dia jadi geram sendiri saat melihat tingkah Alicia pada Franz. Franz tidak menghiraukan ucapan Rafael. Dia terus sibuk sendiri. Lo denger gua gak sih? Ucap Rafael saat Franz diam saja. Franz yang sudah selesai, dia pun menoleh ke arah Rafael. Gua udah biasa begini. Lagian urus istri gua sendiri gak akan bikin gua capek kok. Alicia lagi buru-buru aja, makanya dia gak mau sarapan di rumah. Kalau begitu, gua antar istri gua dulu loh. Lo makan aja. Dan kalau mau mandi ke kamar gua aja, ucap Franz. Ya, kadang cinta membuat kita jadi lol. Setelah mengatakan itu, Franz pun buru-buru berjalan keluar menghampiri Alicia yang sudah menunggu dia di mobil. Rafael menatap Franz yang sudah pergi itu. Franz bucin banget sama istrinya sampai dia gak peduli jika dia udah gak dihargai oleh istrinya. Rafael benar-benar kasihan dengan Franz yang terlihat berjuang sendiri di rumah tangganya. Alicia dan Franz sudah berada di dalam mobil sekarang menuju ke kampus Alicia. Alicia sedang memakan bubur yang Franz bawakan untuk dia. Dia terpaksa memakan bubur itu karena dipaksa oleh Franz. Dia tampak malas-malasan memakannya karena sedang tidak selera makan. Nanti sore saya lagi yang akan jemput kamu. Dan hari ini saya juga libur kerja. Alicia hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan Franz. Saat Alicia sedang makan, tiba-tiba terdengar suara perut Franz yang berbunyi. Franz langsung memegang perutnya yang terasa lapar. Dia juga belum makan dari tadi malam. Alicia sedikit menoleh ke arah Franz. Dia sedikit terkejut saat melihat Franz kelaparan. Kamu juga belum makan? Tapi paksa orang lain buat makan. Gimana sih? Ucap Alicia kesal. Dia heran dengan Franz yang kadang mengabaikan dirinya sendiri. Gak apa-apa, saya bisa makan di rumah, yang penting kamu jangan sampai telat makan. Alicia menatap Franz dengan heran. Ini yang dia benci dengan Franz. Karena terlalu peduli dengan dia, membuat dia terlihat sebagai orang yang jahat karena tidak pernah peduli pada suaminya. Alicia pun akhirnya berinisiatif untuk menyuapi Franz. "Hah?" ucap Alicia. Franz awalnya ingin menolak, tapi Alicia langsung mengomel. "Ayo cepat makan. Kalau enggak, aku juga gak mau makan," ucap Alicia mengancam. Franz pun akhirnya membuka mulutnya dan menerima suapan dari Alicia. Mereka pun makan bersama. Alicia menyuapi dia dan Franz bergantian. Sampai akhirnya mereka tiba di kampus dan buburnya juga sudah habis. Alicia langsung menyalami tangan Franz sebelum turun dari mobil.
Jangan bikin masalah lagi, ucap Franz mengingatkan. Dia pun mencium pipi Alicia. Alicia hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia turun dari mobil dengan menggunakan masker. Dia tidak mau jadi pusat perhatian orang-orang karena wajahnya yang penuh luka dan membengkak. Franz menatap Alicia yang masuk ke dalam gerbang kampus. Apapun yang orang katakan tentang kamu, tetap bagi saya kamu itu istri terbaik untuk saya, ucap Franz. Dia tidak peduli apapun yang orang katakan. Yang dia tahu dia mencintai Alicia dan akan terus mempertahankan pernikahan mereka sebaik mungkin. Franz pun melajukan mobilnya meninggalkan kampus Alicia. Sementara Alicia dia terus berjalan menuju ke ruang kelasnya. Kampus ini masih terlihat sepi dan baru sedikit mahasiswa yang datang karena masih pagi. Dia sengaja datang pagi-pagi karena malas berada di rumah. Alicia berbohong. Dia tidak ada janji bertemu dengan dosen sama sekali. Dia hanya ingin sendirian saja dulu. Alicia pun tiba di ruang kelasnya dan belum ada satu orang pun yang datang kecuali dia. Dia pun memilih untuk duduk di kursinya. Baru saja Alicia duduk, handphonenya yang ada di dalam tas sudah berbunyi. Dia pun segera mengambil handphonenya dan melihat siapa yang mengirimi dia pesan. Saat dia lihat nama kakaknya yang muncul di layar handphonenya. Ada apa lagi ini? Ucap Alicia. Setelah kejadian kemarin dia jadi malas untuk mengobrol dengan keluarganya lagi. Mau tidak mau Alicia pun tetap membuka pesan dari Kak Anissa itu. Apa benar ucapan lo kemarin yang akan memberikan Franz untuk gua? Lo beneran akan bercerai dari Franz? Begitu bunyi pesan yang kakaknya kirim ke dia. Alicia tidak menyangka jika kakaknya masih membahas soal ini. Kak Alicia kayaknya berharap banget gue bakalan cerai dengan Franz, ucap Alicia. Dia akhirnya membalas pesan dari kakaknya itu. Gua lagi nunggu Arkana kembali dan akan berusaha untuk membuat Franz benci sama gua. Lo tinggal tunggu aja sampai gua bisa cerai sama Franz. Dan gua harap lo berhenti sakit hati dan benci sama gua, Kak. Berhenti juga iri dengan hidup gua yang sebenarnya tidak sebahagia yang lo lihat. Begitu bunyi pesan balasan yang dia kirim ke kakaknya. Alicia mengembuskan nafasnya berat. Bisa gak ya gua bikin Franz jadi benci sama gua? Dan anehnya gua selalu luluh setiap kali dia baik sama gua. Kayak tadi gua masih mau salam sama dia, makan sarapan yang dia bikin. Entah kenapa setiap kali berada di depan Franz dia selalu terhipnotis dengan tatapan Franz yang lembut itu, sehingga membuat dia tidak bisa berkutik. Alicia pun memilih untuk memasukkan kembali handphonenya ke dalam tas. Dan setelah itu dia menelungkupkan wajahnya ke atas meja. Alicia ingin memejamkan matanya sejenak dan melupakan tentang semua masalah yang terjadi di hidup dia. Kepalanya terasa sakit karena semua masalah yang terjadi. 1 jam Alicia sendirian di dalam ruang kelas itu sampai teman-teman kelasnya pun mulai datang dan ruang kelas itu semakin ramai. Alicia masih menelungkupkan wajahnya di atas meja. Dia tidak menghiraukan teman-temannya itu. Bahkan dia juga tidak mau membalas sapaan dari mereka semua. Tak lama Cici juga datang dan dia langsung memanggil Alicia. Cici tidak sendiri melainkan bersama dengan Tiara juga. Alicia? Kita pikir lo gak akan kuliah hari ini. Tiara dan Cici sangat khawatir dengan Alicia setelah kejadian di klub kemarin malam. Apalagi setelah itu Alicia tidak membalas pesan dari mereka sama sekali. Alicia? Lo gak apa-apa? Sah? Tanya Cici. Mereka berdua yakin jika Alicia pasti bertengkar dengan papanya. Alicia tampak lesu, dia pun akhirnya membuka masker yang dia pakai. Rasanya engap jika dia terus memakai masker. Tiara dan Cici langsung terkejut saat melihat wajah Alicia yang penuh luka dan bahkan sedikit membengkak. Astaga! Gua memang bertengkar hebat dengan bokap gua. Dan dia bukan minta maaf, tapi malah marah balik sama gua. Bahkan sampai pukul gua dan tampar gua. Papa gue memang menginginkan gue dan Arkana itu berpisah. Cici dan Tiara langsung menatap Alicia dengan kasihan. Mereka dapat melihat mata Alicia yang berkaca-kaca saat mengatakan itu semua. Selama ini mereka yang menjadi saksi bagaimana susahnya Alicia mendapatkan restu dari papanya. Papa gue gak pernah peduli sama perasaan gue. Dan dia justru ancam gue dan bilang jika gue kembali bersama Arkana, maka dia akan jebloskan papanya Arkana ke dalam penjara dan bikin masa depan Arkana jadi hancur. Gue gak tahu apakah pas Arkana kembali nanti gue bisa bersama lagi dengan dia atau tidak. Cici dan Tiara sampai tidak bisa berkata-kata. Mereka juga tahu betapa kerasnya papanya Alicia selama ini.
Papanya Alicia tidak akan pernah main-main dengan ucapannya, dan mereka juga sama sekali tidak bisa membantu Alicia juga sudah berhubungan dengan papanya. Cici langsung mengusap tangan Alicia dengan pelan. Terus lo mau gimana sekarang? Apa lo tetap akan terus bersama dengan Arcana saat dia kembali nanti? Gue juga gak tahu. Itu semua tergantung Arcana apakah dia masih mau sama gue atau enggak. Mungkin kita akan jalani hubungan diam-diam sampai gue berhasil bujuk papa gue untuk merestui hubungan kita. Pikiran gue kalut banget sekarang. Dan rasanya gue udah gak mau kembali ke rumah orang tua gue lagi. Cici dan Tiara hanya bisa membantu menyemangati Alicia. Mereka juga tidak tahu harus membantu Alicia seperti apa. Tidak ada yang berani yang bertindak jika papanya Alicia sudah mengancam seperti itu. Jika gua sama Arcana memang berjodoh, kita berdua pasti akan bersatu. Dan jika tidak, mungkin semuanya akan berakhir sampai di sini, ucap Alicia dengan wajah sedihnya. Alicia terus mengungkapkan semua perasaannya di depan teman-temannya. Hanya teman-temannya yang bisa menjadi tempat dia mencurahkan isi hatinya. Hari itu Alicia terus berkuliah walaupun dia sedikit kurang bisa untuk berkonsentrasi. Dan kini dia tengah berada di kantin bersama teman-temannya. Mereka sedang makan siang bersama. Alicia tengah duduk berdua dengan Tiara. Sementara Cici dia sedang pergi memesan makanan untuk mereka bertiga. Udahlah Sa, gak usah lo pikirkan semua yang terjadi. Lo harus sabar. Ingat kata pepatah, sekeras-kerasnya batu jika terus-menerus ditetesi air, pasti akan hancur juga. Begitu juga hati bokap lo. Suatu saat pasti akan luluh saat dia melihat lo sangat mencintai Arcana. Dan lo bahagia bersama Arcana. Gak ada orang tua di dunia ini yang gak mau melihat anaknya bahagia, ucap Cici. Dia kasihan melihat Alicia yang tampak lesu dan tidak pernah ceria lagi. Nah ini Cici juga gak tahu kalau si Alicia ternyata udah menikah. Alicianya juga sih aneh menurut Mas Nara. Andai teman-temannya tahu jika masalah dia saat ini sudah semakin menumpuk karena menikah dengan Franz. Lo selama ini dengan Arcana sudah melewati banyak cobaan di hubungan kalian. Dan kali ini semua masalah itu juga pasti akan terlewati kok, ucap Tiara. Dia terus memberikan semangat untuk Alicia. Alicia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan Tiara itu. Gue jadi rindu sama Arcana, ucap Alicia tiba-tiba. Di saat ini sangat ingin Arcana berada di samping dia. Biasanya jika dia ada masalah seperti ini, Arcana yang selalu menemani dan menenangkan dia. Arcana akan memeluk dia dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Dia selalu merasa tenang setiap kali Arcana ada di sampingnya. Dia juga merasa aman dan terlindungi jika ada Arcana. Sekarang gue benar-benar butuh dia. Oh ya, ada yang mau gue kasih tahu sama lo. Alicia langsung melihat ke arah Tiara yang duduk di depan dia. Kata Elang sudah ada tanggal pasti kapan Arcana akan pulang ke sini. Dek. Alicia sangat terkejut saat mendengar itu semua. Dia yang tadinya hanya menangis dan hendak menangis langsung berubah cerah. Serius? Jadi kapan dia pulang? Tanggal 10? Iya. Sekitar tanggal segitu, mungkin 5 hari lagi. Kali ini sudah pasti jika Arcana akan kembali ke sini, ucap Tiara. Akhirnya Arcana pulang juga, ucap Alicia dengan tersenyum. Alicia ingin segera memeluk Arcana dan menghabiskan waktu lagi bersama kekasihnya itu. Jika sudah menyangkut tentang Arcana, maka Alicia akan lupa segalanya termasuk tentang pernikahan dia dan Franz. Tiara ikut tersenyum ketika melihat Alicia bahagia. Sudah lama dia tidak melihat Alicia tersenyum dengan cerah seperti ini. Nanti gue bakal tanya terus terang Arcana ke Elang. Biar pas dia pulang lo bisa langsung ketemu sama dia, karena kata Elang Arcana dan keluarganya akan pindah rumah. Rumah lama mereka akan dijual. Kenapa mereka mau pindah? Gue juga gak tahu, karena Elang belum kasih tahu gue. Makanya nanti gue tanya lagi sama Elang. Alicia langsung terdiam. Dia jadi takut jika Arcana dan keluarganya sedang ada masalah, makanya harus jual rumah. Tak lama Cici datang membawa makanan untuk mereka bertiga. Mereka pun makan bersama dan melupakan sejenak tentang Arcana. Alicia jadi semangat untuk makan setelah tahu jika Arcana akan pulang sebentar lagi. Semua rasa rindu dia ke Arcana sebentar lagi akan terbayarkan.
Walaupun ada sedikit rasa khawatir di hatinya, dia hanya bisa berharap semoga Arkana dan orang tuanya baik-baik saja. Setelah makan, mereka pun langsung kembali ke kelas. Dan baru saja duduk, mereka sudah mendapatkan pengumuman jika mereka akan pergi berkemah lusa. Sakti sebagai ketua BM sudah memberikan selebaran berisi pengumuman tentang kegiatan kemah itu. Kegiatan kemah sekaligus kegiatan sosial membantu masyarakat di pedalaman, ucap Cici membaca isi brosur di kertas itu. Alisha menatap selebaran itu tanpa minat. Dia dari dulu kurang tertarik dengan acara kemah seperti ini. Bahkan di kampus ini dia juga hanya mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler saja. Kita harus ikut, karena ini kegiatan wajib setiap tahun. Tapi gak apa-apa sih. Anggap aja kita bisa sekalian healing nanti di tempat kemah. Pasti pemandangannya bagus banget. Udah lama rasanya gue gak pergi liburan. Alisha langsung setuju dengan ucapan Cici. Benar juga ya. Dengan begini gue bisa sedikit menenangin diri dan jauh dulu dari Franz. Sekaligus gue bisa menata semua rencana untuk kedepannya nanti, ucap Alisha dalam hati. Dia yang tadinya tidak semangat untuk ikut akhirnya sangat antusias untuk ikut acara kemah itu. Alisha bisa jauh dari Franz untuk beberapa hari ke depan. Sementara di rumah, Franz masih bersama Rafael. Mereka sedang di ruang makan keluarga. Rafael sedari tadi terus mengocahi dan menasehati Franz. Dia masih kesal dengan sikap Franz yang kurang tegas tadi pagi pada Alisha. Gue tahu lo cinta sama dia, tapi gak seharusnya lo mau diperlakukan seenaknya seperti itu. Bahkan dia gak hargain lo sama sekali, Franz. Kalau gue jadi lo, mungkin gue gak akan tahan menjalankan pernikahan seperti ini. Lo menikah bukannya mendapat teman hidup yang bisa merawat lo, tapi yang gue lihat Alisha malah jadi beban untuk lo sih. Franz menatap Rafael dengan wajah datarnya. Dia sedikit tidak suka saat mendengar ucapan Rafael kali ini. Alisha bukan beban sama sekali untuk gue. Terserah lo mau bilang apa, gue gak peduli. Lo gak pernah tahu gimana rasanya jadi gue. Gue cinta sama dia dan gue akan selalu berjuang untuk membahagiakan istri gue. Lo gak tahu Alisha itu seperti apa sebenarnya. Lo hanya lihat sedikit saja tentang dia. Dia gak sejahat kelihatannya kok. Dia hanya terlihat menyebalkan di luar, tapi sebenarnya dia itu punya hati yang sangat baik. Rafael mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan Franz itu. Dia heran dengan Franz yang masih membela Alisha. Padahal jelas-jelas Alisha itu bukanlah istri yang baik untuk dia. Terus sampai kapan lo mau kayak gini? Yang gue lihat lo seperti pembantunya Alisha, tau gak? Nyiapin makan untuk dia, masak, dan tadi bahkan lo cuci sandal dia. Dia pasti gak ngelakuin apapun untuk lo kan? Sebenarnya lo asisten pribadi atau suaminya dia sih? Sebagai suami itu lo harus tegas sedikit, Franz, ucap Rafael mengingatkan. Rafael hanya tidak mau jika Franz terus diperlakukan seenaknya oleh Alisha. Franz sudah mulai malas mendengar ucapan Rafael yang terus menyalahkan Alisha itu. Seorang suami itu memang harus mengurus istrinya. Lagian gue lakuin itu hanya saat membantu di rumah gue lagi gak ada kok. Untuk saat ini sebagian istri gue jauh lebih penting daripada harga diri gue. Terserah aja lah lo mau bilang gue bodoh kek. Karena begini cara gue nunjukin ke Alisha kalau gue cinta sama dia. Ih, Franz tolol. Rafael kok surga sih? Rafael sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena Franz tampaknya sangat mencintai Alisha. 1000 kesalahan Alisha pasti akan tetap dia maafkan. Franz pun segera berdiri dari duduknya. Lo boleh pulang. Gue capek berdebat sama lo, ucap Franz. Dia malah mengusir Rafael. Dan setelah itu Franz pun pergi dari sana meninggalkan Rafael. Rafael hanya bisa menghembuskan nafasnya berat saat melihat Franz yang susah untuk dia nasihati. Franz mati-matian ingin membahagiakan Alisha dan mempertahankan pernikahan mereka, sementara Alisha mati-matian ingin berpisah dari Franz. Mungkin nanti Alisha akan menyesal jika dia kehilangan suami yang terbaik seperti Franz, karena Arkana pun belum tentu bisa menjadi suami yang sempurna untuk Alisha. Franz yang tidak bekerja seharian, dia hanya di rumah saja. Hari ini dia menghabiskan waktunya dengan tidur dan beristirahat sekaligus menenangkan pikirannya. Franz juga terus berpikir bagaimana cara agar dia bisa membuat Alisha mencintai dia. Sore harinya dia menjemput Alisha ke kampusnya. Tepat jam 3 sore Alisha pulang dari kampusnya. Kini mereka berdua sudah berada di dalam mobil menuju ke rumah mereka. Franz dari tadi terus melirik ke arah Alisha yang terlihat lebih ceria daripada pagi tadi. Walaupun Alisha juga tidak kunjung untuk mengajak Franz bicara, tapi dia tahu jika Alisha sudah tidak sedih lagi. Apa perasaan kamu sudah mendingan sekarang? Lusa kampus akan mengadakan kegiatan kemah.
Dan aku akan pergi selama 3 hari. Pergi kemah? Iya. Ini kegiatan tahunan dan semua diwajibkan untuk ikut. Ucap Alicia. Dia mengatakan ini agar Franz jangan melarang dia untuk ikut, karena selama ini Franz selalu melarang dia untuk pergi kemanapun dia mau. Kalau begitu besok kita harus pergi untuk beli semua peralatan yang mungkin kamu butuhkan untuk di tempat kemah nanti. Jadi saya akan antar kamu ke mall buat belanja-belanja hal-hal yang kamu perlukan. Alicia tidak menyangka jika Franz justru akan mengantarkan dia belanja. Justru dia pikir Franz akan melarang dia untuk pergi. Jika dipikir-pikir, kita tidak pernah jalan bersama seperti ngedate. Mungkin sekali-kali tidak apa-apalah kita pergi ke mall berdua. Apalagi kita berdua juga tidak pernah pergi bulan madu. Harusnya kita pergi liburan berdua, mungkin bisa membuat hubungan kita jauh lebih dekat lagi. Ucap Franz. Dia ingin sekali pergi berdua dengan Alicia. Selama menikah, Franz masih belum bisa menggandeng Alicia dengan bebas di depan semua orang. Padahal dia ingin sekali menunjukkan ke orang-orang jika dia itu sudah memiliki istri yang cantik seperti Alicia. Alicia langsung menolak keinginan Franz itu. Enggak mungkin kita pergi berdua. Aku gak mau jika ada yang lihat kita pergi berdua. Jangan sampai ada yang tahu kalau aku sudah menikah. Apalagi pergi ke mall, teman-teman aku sering ada di sana. Ucap Alicia. Selama ini Alicia yang selalu menolak untuk pergi berdua dengan Franz, apalagi ke tempat umum. Franz hanya bisa tersenyum masam saat mendengar ucapan Alicia. Lagi dan lagi Alicia menolak dia untuk pergi bersama. Segitunya kamu tidak mau pergi dengan saya, ucap Franz. Alicia seperti malu untuk keluar berdua dengan Franz. Franz memberhentikan mobilnya tepat di lampu merah. Franz menatap Alicia dengan serius. Saya jadi penasaran, sebenarnya apa alasan kamu tidak mau orang-orang tahu tentang pernikahan kita? Sementara kamu sudah kuliah dan sudah 20 tahun, bukan anak SMA yang masih kecil dan nikah di bawah umur. Apa mungkin kamu tidak mau orang-orang tahu tentang pernikahan kita karena kamu punya pria idaman lain? Ucap Franz. Sudah sejak lama dia ingin menanyakan ini pada Alicia. Dan Alicia sangat terkejut saat mendengar pertanyaan Franz kali ini. Dia tidak menyangka jika Franz akan memiliki pemikiran seperti itu. Entah kenapa saya jadi merasa jika ada hati pria lain yang kamu jaga. Makanya kamu tidak mau ada yang tahu lagi kalau kita ini sudah menikah. Alicia mengerjapkan matanya beberapa kali. Dia bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin dia bilang jika dia punya kekasih. Melihat Alicia yang diam saja membuat Franz semakin curiga. Setelah saya pikir-pikir lagi, kamu itu cantik, terus pintar bergaul, dan mana mungkin kalau kamu tidak punya pacar. Alicia langsung menggelengkan kepalanya. Enggak, aku enggak punya pacar. Dan masalah pernikahan kita dirahasiakan itu karena aku terpaksa menikah sama kamu. Lagian kamu kenapa harus bertanya seperti itu sih? Kan kamu sudah setuju sejak awal kita menikah jika pernikahan ini dirahasiakan. Menikah secara rahasia adalah syarat yang Alicia minta dari sejak pertama perjodohan mereka. Iya, saya tahu. Saya hanya ingin tahu alasannya saja, karena dari awal pun kamu tidak pernah memberitahu alasannya ke saya. Udah, ayo jalan, lampunya udah hijau. Franz gak boleh tahu tentang Arkana. Jika dia tahu, maka aku pasti akan semakin dipisahkan dari Arkana. Dan bisa saja Franz bilang ke Arkana kalau dia suami aku. Ucap Alicia dalam hatinya. Dia tidak akan membiarkan Franz membongkar tentang pernikahan mereka di depan siapapun. Katanya mau diceraiin, gimana sih? Entahlah. Makin unik ini si Alicia. Bahkan Alicia sampai menghapus foto-foto dia dan Arkana dari sosial medianya agar Franz tidak tahu tentang hubungan mereka, karena Franz juga mengikuti Alicia di akun sosial medianya. Franz yang tadinya diam-diam pun kembali bicara. Bagus jika kamu tidak punya pria idaman lain. Ingat kata-kata saya waktu itu. Saya tidak akan pernah memaafkan yang namanya perselingkuhan. Ucap Franz tegas. Dia sudah berulang kali mengingatkan tentang ini pada Alicia. Alicia hanya diam dan tidak menjawab ucapan Franz itu. Dia dan Arkana bukan selingkuh. Dia lebih dulu menjalin hubungan dengan Arkana sebelum pernikahan dia dan Franz terjadi. Franz masih terus mengajak Alicia untuk bicara. Malam ini kita harus ke rumah papa saya. Jadi jam 7 nanti kamu harus sudah siap-siap. Memang ada acara apa? Tanya Alicia. Kali ini pertama dia diajak ke rumah papanya Franz. Selama ini Franz memang tidak pernah mengajak Alicia ke rumah keluarganya.
Bahkan Alicia terakhir bertemu dengan papanya Franz di saat mereka menikah. Acara ulang tahun adik tiri saya. Ya, hanya acara makan malam keluarga biasa. Mau tidak mau Alicia pun akan ikut pergi dengan Franz. Padahal sebenarnya malam ini dia hanya ingin istirahat di rumah. Mereka pun akhirnya sampai rumah, dan saat sampai rumah Alicia langsung masuk ke kamarnya. Sementara Franz masih di mobil karena ada rekan kerjanya yang menelpon dia. Alicia menaruh semua barang-barangnya ke atas meja. Capek banget rasanya. Dia bergegas mandi agar bisa istirahat. Hampir 20 menit Alicia mandi dan akhirnya dia keluar dari kamar mandi dalam keadaan yang lebih segar. Dia berniat untuk tidur dulu dan nanti jam 6 sore baru dia akan bangun untuk bersiap pergi bersama Franz. Franz belum kembali juga ke kamar, entah apa yang kini tengah Franz lakukan. Alicia baru mau berbaring di atas ranjang, tapi tiba-tiba handphonenya berbunyi. Handphone Alicia berbunyi dengan nyaringnya. Dia pun segera mengambil handphonenya. Alicia mengerutkan keningnya saat melihat ada nomor yang tidak dikenal mengirimi dia pesan. Nomor siapa ini? Ucap Alicia. Dia pun langsung membuka pesan dari nomor asing itu. I miss you so much baby. Begitu bunyi pesan yang nomor asing itu kirim ke dia. Dia terkejut saat membaca isi pesan yang orang itu kirim. I miss you baby. Kata Alicia lagi, selama ini hanya satu orang yang memanggil dia dengan sebutan seperti itu. Arkana, ucap Alicia lirih. Hanya Arkana yang memanggil dia seperti itu. Mata Alicia langsung melebar dengan sempurna. Jantungnya juga langsung berdebar dengan cepat. Arkana, ini pasti Arkana, ucap Alicia. Matanya langsung terlihat berkaca-kaca saking bahagianya mendapatkan pesan dari Arkana. Setelah 1 tahun tidak mengabari dia, akhirnya Arkana kembali menghubungi dia. Gak salah lagi, ini pasti Arkana. Alicia langsung menempelkan handphonenya di telinganya. Dia sangat berharap jika orang itu adalah Arkana. Tapi saat dia telepon, nomor itu malah tidak aktif. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Senyum Alicia langsung menghilang saat tahu nomor itu malah tidak aktif. Kok gak aktif sih? Padahal baru saja dia kirim pesan ke aku. Arkana, ini kamu kan? Aku yakin ini pasti kamu. Kamu kemana aja selama ini? Aku di sini selalu menunggu kamu, ucap Alicia dengan suara bergetar. Saking fokusnya Alicia bicara di voice note itu, dia sampai tidak sadar jika pintu kamar sudah terbuka dan Franz masuk ke dalam kamar. Franz dapat melihat Alicia yang sedang berdiri membelakangi dia. Aku menunggu kepulangan kamu di sini, ucap Alicia. Franz bisa mendengar ucapan Alicia itu dengan jelas. Siapa yang kamu tunggu? Ucap Franz. Alicia sangat terkejut saat mendengar suara Franz itu. Dia pun langsung menoleh ke belakangnya. Dia sangat terkejut saat melihat Franz yang sudah berdiri di belakang dia. Tampak Franz yang menatap Alicia dengan wajah datarnya. Akankah Alicia ketahuan jika dia sedang menghubungi kekasihnya Arkana? Tubuh Alicia langsung terdiam kaku saat melihat Franz yang sudah berdiri di belakang dia. Nah, kok dibalik lagi sih? Alicia langsung terlihat panik. Dia pun dengan segera menyembunyikan handphonenya di belakang tubuhnya, dan dia juga langsung mematikan handphonenya agar Franz tidak melihat siapa yang tengah dia hubungi. Franz mengerutkan keningnya saat melihat Alicia yang diam saja dan seolah ketakutan saat dia tanyai. Siapa Alicia? Kenapa kamu diam saja? Itu teman SMA aku, dia sekolah di luar negeri, dan katanya libur semester nanti dia mau pulang ke sini. Dan aku udah gak sabar nunggu dia pulang karena sudah hampir 2 tahun kita tidak ketemu, ucap Alicia. Akhirnya dia mendapat alasan yang tepat, dan dia berharap jika Franz percaya dengan ucapan itu. Perempuan atau laki-laki? Perempuan, namanya Cynthia. Terus kenapa kamu panik sekali saat saya tanyai? Harusnya kamu tidak usah sepanik itu, karena aku kaget lihat kamu yang tiba-tiba muncul udah kayak hantu. Udah, aku mau tidur dulu, jangan berisik, ucap Alicia dengan berbaring membelakangi Franz. Dia sengaja pura-pura tidur agar Franz tidak bertanya yang aneh-aneh lagi sama dia. Franz masih menatap Alicia yang sudah tertidur di atas ranjang. Dia masih sedikit curiga, tapi dia tidak mau bertengkar dengan Alicia lagi, dan akhirnya dia memilih untuk pura-pura percaya saja. Mungkin memang hanya temannya Alicia.
Franz pun akhirnya dia memilih untuk membiarkan Alicia tidur dan dia sibuk menonton TV di dalam kamar. Sementara Alicia dia hanya pura-pura tidur. Dia masih memikirkan tentang nomor baru tadi. Apakah itu Arcana atau bukan? Tapi dia terlalu takut untuk melihat handphonenya lagi karena takut Franz akan curiga. Dalam hati Alicia sangat berharap jika yang menghubungi dia benar-benar Arcana. Tepat jam 6:30 malam, Alicia dan Franz pun sama-sama sudah siap. Mereka akan pergi ke rumah papanya Franz. Alicia memakai dress berwarna hitam dengan lengan panjang, selutut juga lengan yang tertutup. Franz tidak akan suka jika dia memakai baju yang seksi. Alicia terlihat sangat cantik dengan rambutnya yang digerai dan make up yang dia gunakan. Dan Franz dia juga sudah siap dengan kemeja hitam dan celana hitamnya. Mereka berdua terlihat sangat serasi malam ini. Kini Franz tengah berdiri di dekat Alicia. Dia terus memperhatikan Alicia sedari tadi. Alicia merasa risih karena sedari tadi Franz terus melihat dia. Dia yang sedang memasang anting-anting di telinganya sampai tidak bisa untuk konsentrasi. Kenapa sih liatin aku terus? Karena kamu cantik banget malam ini. Saya beruntung punya istri kayak kamu, ucap Franz. Dia langsung memeluk Alicia dari belakang dengan erat. Franz juga mengusap perut erat Alicia dengan pelan. Dia mencium bau Alicia beberapa kali. Rasanya sangat nyaman jika dia memeluk Alicia seperti ini. Alicia sedikit risih setiap kali Franz menyentuh dia dan mencoba mendekati dia. Ayo berangkat, aku sudah siap. Franz justru membalik tubuh Alicia agar menghadap ke arah dia. Tangannya masih memeluk Alicia dengan erat sehingga tubuh mereka menempel. Franz menunduk dan hendak mencium Alicia, tapi Alicia justru menghindar dan menolak ciuman dari Franz. Dia pun menjauh dari Franz. Ayo kita berangkat, nggak enak kalau kita telat. Franz menatap Alicia dengan kecewa karena kini Alicia lagi-lagi menolak ciuman dia. Padahal kemarin pagi Alicia seolah sudah bisa menerima ciuman dari Franz. Kamu harus bersabar dan banyak berjuang lagi, Franz, sampai Alicia benar-benar bisa luluh, ucap Franz ke dirinya sendiri. Franz akan berusaha membuat Alicia bisa benar-benar menerima dia. Franz pun akhirnya menyusul Alicia keluar dari kamar. Sampai di bawah, mereka langsung masuk ke dalam mobil dan pergi ke rumah papanya Franz. Alicia melihat ke seluruh isi mobil Franz. Kamu gak beli hadiah? Itu gak penting. Sudah syukur saya mau datang. Franz sebenarnya tidak mau pergi malam ini, tapi papanya terus menelpon dan memaksa dia untuk datang, membuat dia merasa kesal. Franz sudah mulai menyiapkan diri setiap pergi ke rumah papanya. Pasti akan ada saja sesuatu yang akan menyakiti hati dia. Alicia menatap Franz. Dia dapat melihat jika Franz seperti tidak semangat untuk pergi malam ini. Alicia jadi penasaran bagaimana sebenarnya hubungan Franz dan keluarganya. 30 menit perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumah keluarga Franz. Gerbang besar berwarna hitam yang ada di depan rumah papanya Franz langsung terbuka saat melihat mobil Franz datang. Alicia yang baru pertama kali datang ke rumah keluarganya Franz, dia langsung terkesima saat melihat rumah besar yang ada di depan dia. Rumah itu terdiri dari 4 lantai dengan pilar-pilar besar di depannya. Wah, besar banget rumahnya, ucap Alicia, bahkan lebih besar daripada rumah papanya. Alicia tidak menyangka jika rumah papanya Franz akan sebesar ini. Dari sini dia dapat melihat jika keluarga Franz itu benar-benar kaya raya. Mobil mereka berhenti tepat di depan rumah itu. Alicia masih kagum saat melihat rumah besar di depan dia. Sementara Franz, dia justru terdiam dan wajahnya tampak datar saat dia sampai di rumah papanya. Franz menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya secara perlahan. Dia mencoba menenangkan dirinya lebih dulu. Setelah itu baru dia mengajak Alicia untuk masuk ke dalam. Ayo kita masuk sekarang, ucap Franz. Kamu kenapa? Tanya Alicia. Tidak apa-apa, ayo kita masuk. Nanti di dalam saya akan tunjukkan foto ibu saya sama kamu. Ini kan pertama kalinya kamu kesini. Ini rumah masa kecil saya. Alicia pun menganggukkan kepalanya dengan pelan. Mereka berdua pun akhirnya turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah itu. Franz menggandeng tangan Alicia dengan erat. Pintu besar rumah itu langsung terbuka dengan lebar, dan ada 2 orang pelayan yang menyambut kedatangan mereka berdua. Selamat datang, Den Franz,
silakan ke ruang keluarga. Semua orang sudah menunggu di sana, ucap pelayan itu dengan sopan. Franz hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengajak Alicia untuk masuk ke dalam. Alicia dapat merasakan tangan Franz yang berkeringat, itu menandakan jika Franz sedang gugup. Alicia semakin tidak mengerti kenapa Franz seperti sangat takut untuk bertemu dengan keluarganya sendiri. Mereka berdua terus berjalan sampai akhirnya dia tiba di ruang keluarga. Dan saat mereka sampai di sana, terlihat sudah ada keluarga Franz yang berkumpul di sana. Ruang keluarga itu sangat besar dan luas. Mereka semua langsung melihat ke arah Franz dan juga Alicia yang baru saja datang. Surya, papanya Franz, langsung berdiri saat melihat kedatangan Franz dan Alicia. Dia tersenyum senang ketika melihat mereka berdua akhirnya datang juga malam ini. Kalian sudah datang, ucap Surya. Alicia langsung tersenyum ke arah papa mertuanya itu. Sementara Franz wajahnya terlihat datar saja, dan dia sama sekali tidak menyapa papanya. Surya mendekat ke arah mereka berdua. Alicia pun langsung menyalami tangan papa mertuanya itu dengan sopan. Alicia, kamu apa kabar? Tanya Surya. Baik pak, papa apa kabar? Alicia bicara sebentar dengan papanya Franz. Dia sudah kenal dengan papanya Franz dari sebelum dia menikah dengan Franz. Surya itu teman baik papanya Alicia. Dan Franz dia hanya diam saja seolah tidak ada niat untuk mengajak papanya bicara sama sekali. Ayo Alicia, papa kenalkan kamu sama saudara Franz. Kamu belum kenalkan sama mereka? Alicia menganggukkan kepalanya. Dia pun diajak mendekat ke arah orang-orang yang tengah duduk di sofa. Alicia melirik ke arah Franz yang berjalan di belakang dia. Dia heran dengan Franz yang masih diam saja, padahal mereka sedang bertemu dengan keluarganya. Saat sampai di sofa, terlihat mama tirinya Franz bernama Rita langsung berdiri. Dia tersenyum paksa ke arah Franz dan juga Alicia. Kalian datang juga, ucap Rita. Alicia sudah pernah bertemu dengan Rita di hari pernikahan dia dan juga Franz waktu itu. Dan menurut dia wajah mama tirinya Franz itu memang sedikit jutek dan sinis. Tapi dia tetap menyalami tangan Rita dengan sopan. Dan Franz, dia justru tidak menyalami ibu tirinya itu sama sekali. Bahkan menoleh ke arah Rita saja dia tidak mau. Dia sangat benci dengan ibu tirinya. Franz, kamu tidak salam sama mama kamu, tidak? Senyum Surya langsung menghilang saat melihat sikap kurang ajar Franz pada Rita. Franz! Alicia ikut terkejut saat Franz tidak mau menyalami tangan ibu tirinya itu. Padahal yang dia tahu selama ini Franz sangat sopan dengan orang-orang yang lebih tua. Rita langsung mengusap lengan suaminya dengan pelan. Sudah mas, tidak apa-apa. Kamu jangan marah-marah, jangan sampai acara malam ini rusak. Mungkin Franz lagi tidak mood untuk salaman sama aku, ucap Rita. Dia mencoba untuk menenangkan suaminya itu. Surya pun mengembuskan nafasnya berat. Dia mencoba sabar dengan sikap Franz. Dia pun kembali melihat ke arah Alicia dengan tersenyum. Ayo papa kenalkan kamu dengan adik-adiknya Franz. Alicia hanya tersenyum kecil. Suasananya menjadi sedikit canggung dan dia merasa tidak enak berada di sini. Surya pun memperkenalkan dua orang adik tiri Franz yang kini tengah duduk di sofa. Waktu itu adik-adik Franz ini tidak datang di pernikahan Alicia dan juga Franz karena mereka sedang berada di luar negeri. Makanya Alicia belum kenal dengan mereka. Yang ini namanya Juna. Umurnya 25 tahun, dia adik pertamanya Franz, ucap Surya dengan menunjuk seorang pria yang duduk tepat di depan Alicia. Alicia melihat ke arah Juna, tampak Juna yang berdiri dan mengulurkan tangannya ke Alicia. Alicia menatap adik tiri Franz itu. Juna juga menatap Alicia dengan tatapan penuh arti. Ternyata istri kakak tiri gue cantik banget ya, ucap Juna di dalam hatinya. Dia langsung terpesona saat pertama kali melihat Alicia. Juna. Alicia pun hendak membalas uluran tangan Juna itu, tapi baru saja dia mengangkat tangannya, Franz langsung menarik tangan Alicia lebih dulu. Dia tidak akan mengizinkan Alicia untuk bersalaman dengan Juna. Tidak perlu saling mengenal seperti itu, nanti juga kenal sendiri, ucap Franz. Semua orang terkejut saat melihat apa yang Franz lakukan. Surya, papanya, kembali merasa kesal dengan Franz, tapi dia mencoba untuk menahan emosinya. Ya sudah Alicia dan Juna, kalian tidak perlu berjabat tangan. Alicia, kamu cukup kenal saja ini Juna. Dan ini malah dia adik Franz juga. Dia seumuran sama kamu, ucap Surya. Yang terpenting Alicia tahu nama-nama adik-adik Franz. Alicia melihat ke arah gadis yang duduk di sofa. Adik Franz bernama Mala itu tampak tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia sibuk sendiri dengan handphonenya. Bahkan dia tidak melihat ke arah Alicia sama sekali. Ya sudah,
Kalau gitu kita langsung mulai saja makan malamnya, ayo, ajak Surya. Mereka semua pun langsung pergi ke ruang makan dan di sana sudah tersaji banyak sekali makanan. Dan ada juga kek yang cukup besar di tengah-tengah meja makan. Semua orang duduk di kursi masing-masing. Franz dari tadi tidak melepaskan tangan Alicia yang dia genggam dengan erat. Alicia melirik ke arah Franz. Dia dapat melihat Franz yang seperti tidak suka berada di sana. Sementara keluarganya yang lain terlihat sangat bahagia. Malam ini kita akan merayakan ulang tahun Juna yang ke-25 tahun. Papa senang sekali karena keluarga kita bisa berkumpul seperti ini, ucap Surya dengan tersenyum lebar. Semua orang langsung mengucapkan selamat ulang tahun untuk Juna. Sebenarnya tidak perlu berlebihan. Rasanya malu umur segini masih saja dirayakan ulang tahunnya. Tidak apa-apa Juna. Bagi mama dan papa kamu tetap anak kecil kita. Franz ingin muntah dan tertawa saat mendengar ucapan itu. Papanya sangat antusias merayakan ulang tahun anak tirinya. Sementara ulang tahun dia saja mungkin papanya tidak ingat tanggal berapa. Dan bahkan papanya tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun untuk dia. Franz, kamu tidak mau mengucapkan selamat ulang tahun pada adik kamu. Selamat ulang tahun dan selamat karena kamu sudah berhasil rebut kasih sayang papa saya, ucap Franz dengan tersenyum miring. Surya langsung marah saat mendengar ucapan Franz itu. Franz, apa-apaan kamu ini? Kenapa bicara seperti itu? Loh, memangnya kenapa? Apa ada yang salah sama omongan aku? Papa memang lebih sayang sama dia kan daripada aku. Dan kalian mengundang aku ke sini hanya untuk menunjukkan kebahagiaan kalian di depan aku saja. Kamu itu bukan anak kecil lagi, Franz. Dan tidak seharusnya kamu iri dengan adik kamu sendiri. Berhenti bicara yang tidak-tidak, ucap Surya. Papa masih saja tidak sadar ternyata ya. Jika mereka semua itu, terutama istri baru papa ini, mereka hanya ingin mengincar harta papa saja. Jika papa tidak punya uang, mereka tidak akan mau lagi hidup dengan papa, kata Franz. Dia bicara begini agar membuka pikiran papanya. Mata mama tirinya seketika langsung melotot saat mendengar ucapan Franz itu. Dan Surya langsung sangat marah dengan Franz. Franz, jaga bicara kamu, ucap Surya dengan suara rendahnya yang penuh emosi. Suara tinggi ini. Rika juga ikut bicara dengan wajahnya. Dia bikin sesedih mungkin. Iya Franz, kamu kenapa tega bicara seperti itu? Mama, Juna dan juga malah sangat sayang sama papa kamu. Bahkan sama kamu juga, kita ini keluarga sekarang. Franz sudah tersenyum melihat akting mama tirinya yang bagus itu, yang berpura-pura sedih padahal dia tahu apa sebenarnya yang ada di kepala ibu tirinya itu. Dia bukan papanya yang mudah sekali untuk dibohongi. Alicia terlihat bingung saat melihat Franz yang malah bertengkar dengan keluarganya. Suasana di sana mendadak menjadi canggung. Juna juga menatap kakak tirinya itu dengan penuh kebencian. Franz benar-benar merusak suasana malam ini. Sudahlah Pak, kita lebih baik lanjutkan saja makan malamnya. Dan untuk Franz, terima kasih atas ucapan selamat ulang tahunnya. Gua senang sekali bisa dapat kasih sayang dari Papa. Benar kata lo, Papa sayang banget sama gua, walaupun gua ini bukan anak kandungnya, ucap Juna. Franz tahu jika Juna sedang menyombongkan diri di depan sekarang. Dia sudah mengepalkan tangannya kuat. Lihat saja nanti dia akan bongkar semua topeng keluarga tirinya ini. Akhirnya Surya memilih melanjutkan makan malam mereka. Karena dia tidak mau berdebat dengan Franz, itu tidak ada gunanya. Malam itu Alicia baru tahu jika hubungan Franz dan keluarganya ternyata tidak baik. Setelah selesai makan malam, mereka kembali kumpul di ruang keluarga. Dan semua orang langsung memberikan hadiah untuk Juna yang sedang ulang tahun. Hanya Franz yang tidak memberikan hadiah untuk Juna. Alicia jadi merasa tidak enak karena dia yang tidak membawa apapun untuk diberikan ke adiknya Franz. Kalau tahu Franz gak mau kasih kado, tadi gue yang aja yang bawa, ucap Alicia di dalam hatinya. Dan Franz, dia malah terlihat cuek saja. Justru dia ingin pulang rasanya dari sini. Dia sudah tidak tahan berada di sini. Kini giliran Surya, papanya, yang akan memberikan hadiah untuk Juna. Papa akan kasih kamu salah satu perusahaan milik Papa, ucap Surya ke Juna. Dan dek, Franz sangat terkejut saat mendengar ucapan papanya itu. Dia langsung berdiri dan menatap papanya tidak percaya. Wajah Franz langsung terlihat marah. Dia tidak akan pernah terima jika papanya memberikan perusahaan mereka untuk Juna. Malam itu Franz dibuat marah besar karena keputusan papanya. Juna langsung tersenyum bahagia saat mendengar ucapan papanya. Begitu juga dengan Rika, matanya langsung berbinar saat mendengar ucapan suaminya. Akhirnya suaminya mau memberikan salah satu perusahaan itu ke Juna. Ini hal yang sudah dia tunggu-tunggu dari lama. Rita tersenyum dengan lebar ke arah Juna. Sementara Franz, dia sudah terlihat sangat marah.
Dia tidak terima jika papanya memberikan perusahaan itu pada adik tirinya. "Apa-apaan ini?" kata Franz tidak terima. Dia meninggikan suaranya menandakan jika dia sedang marah. Semua orang langsung melihat ke arah Franz. Begitu juga dengan Alicia. Dia sangat terkejut saat mendengar teriakan Franz yang sangat kuat itu. "Jadi papa mau kasih dia perusahaan kita?" Franz langsung melirik ke arah Franz. "Iya Juna, dia pantas mendapat salah satu perusahaan itu. Apalagi Juna juga sudah lulus kuliah di jurusan bisnis. Dia sudah lama belajar bisnis. Dan papa rasa sekarang dia pantas menjadi pemimpin salah satu perusahaan. Papa yakin jika dia pasti akan membuat perusahaan itu maju pesat. Ini itu hanya perusahaan kecil saja kok," ucap Surya dengan santainya. Dia malah memuji Juna tanpa menghiraukan Franz yang tengah marah. "Aku tidak akan pernah setuju jika papa berikan perusahaan itu untuk dia." Lagi-lagi semua orang dibuat terkejut dengan suara teriakan Franz itu. Juna dan Rika sudah melirik ke arah Franz dengan kesal karena Franz selalu saja menghalangi kebaikan mereka. "Dasar anak tiri kurang ajar," ucap Rika di dalam hatinya. Ingin rasanya dia menyingkirkan Franz sekarang juga dari sini. Dari dulu Rika tidak pernah suka dengan Franz. Surya terlihat marah karena Franz yang berani berteriak di depan dia. "Kamu ini kenapa sih Franz? Juna itu juga anak papa. Kalian berdua sama saja bagi papa. Semua harta yang papa miliki akan papa kasih ke kalian semua dengan adil. Dan kamu nanti juga akan papa berikan salah satu rumah sakit milik keluarga kita." "Harta papa? Sejak kapan semua harta ini milik papa? Harta ini milik ibu aku dan aku tidak akan rela jika harta ini dibagi ke mereka semua. Kalian tidak berhak sama sekali mengambil harta ibu aku. Hanya aku di sini yang berhak memiliki harta ini," kata Franz dengan lantangnya. Dia bukan gila harta, tapi mereka semua memang tidak pantas mendapatkan harta milik ibunya. Franz mengingatkan papanya jika semua harta yang ada adalah milik ibunya. Yang kaya itu ibunya karena mendapatkan warisan dari kakeknya dulu. Papa Franz itu tidak akan punya apa-apa jika tidak mendapatkan harta dari keluarga ibunya. "Jika papa kasih perusahaan dan harta milik ibu ke mereka, aku akan tuntut kalian semua sampai aku mati nanti," ucap Franz. Dia tidak takut sama sekali jika harus melawan semua keluarganya. Surya tampak marah saat mendengar ucapan Franz itu. Begitu juga dengan Juna dan Rika. Gara-gara Franz mereka tidak jadi mendapatkan perusahaan itu. "Franz, jaga ucapan kamu. Asal kamu tahu semua perusahaan, rumah sakit dan yang lain bisa menjadi besar seperti sekarang itu karena usaha papa. Jika bukan karena kerja keras papa, mungkin semuanya sudah tutup dan bangkrut. Selama ini papa yang mati-matian mempertahankan semua ini," ucap Surya. Dia paling tidak suka jika Franz bilang semua harta ini milik almarhum ibunya. Franz tersenyum miring saat mendengar ucapan papanya. Sebelumnya semua bisnis ini sudah berdiri dan papa hanya melanjutkannya saja. Jadi jangan merasa jika semua ini milik papa, karena nyatanya sebelum menikah dengan ibu, papa itu tidak memiliki apapun. Papanya dokter baru yang bekerja di rumah sakit milik kakek, ucap Franz. Dia ingin papanya sadar dengan posisinya. Surya mengepalkan tangannya sangat kuat saat mendengar ucapan Franz yang seolah menghina dia. "Kamu harus jaga ucapan kamu Franz, sebelum papa hilang kendali dan hajar kamu sekarang juga." Rika dan Juna menunggu Franz digebuki oleh papanya. Mereka bahkan ingin membuat Franz mati agar tidak ada lagi yang menghalangi kebaikan mereka. Alicia, dia hanya bisa diam melihat pertengkaran ini. Dia baru tahu jika masalah di keluarganya Franz akan serumit ini. Di sini terlihat Franz yang menghadapi semua keluarganya seorang diri. Ini mungkin menjadi alasan Franz sangat tegang ketika masuk ke dalam rumah ini tadi, ucap Alicia di dalam hatinya. Dan Franz, dia tidak takut sama sekali dengan ancaman papanya. "Pukul saja jika papa mau pukul aku. Aku tidak peduli sama sekali. Aku akan lawan papa jika papa berniat memberikan harta ibu aku ke mereka semua. Melihat kalian tinggal di rumah ini seenaknya saja sudah membuat aku merasa sangat muak. Kalian juga tidak dengan tahu malunya hidup enak menggunakan semua harta ibu aku. Ibu aku di atas sana pasti juga tidak ikhlas jika hartanya kalian pakai. Satu sepeser pun harta yang papa berikan ke dia akan aku tuntut. Aku tidak akan pernah main-main dengan ucapan aku," kata Franz. Dia mengatakan itu semua dengan penuh penekanan dan rasa marah. Dia tidak akan sudi berbagi harta dengan orang-orang yang dia benci. Tampak wajahnya papanya Franz sudah memerah, menandakan jika dia sangat emosi. Rita mematerinya Franz juga menatap Franz dengan tajam. "Kamu ini kenapa berlebihan sekali sih Franz? Papa kamu hanya ingin memberikan adik kamu satu perusahaan kecil saja, dan itu tidak ada artinya.
Lagian Juna juga hanya mau membantu papa kamu untuk mengelola bisnisnya yang sangat banyak itu. Hanya karena masalah hadiah kamu mengancam kita seperti ini. Ucap Rita dalam hati. Dia sudah menyupai Franz yang sangat menyebalkan itu. Franz menatap ibu tirinya itu dengan tajam. Jangankan satu perusahaan kecil, 1 rupiah pun saya tidak akan pernah ikhlas kalian memakai uang ibu saya. Saya tahu apa yang ada di kepala kalian. Kalian pasti ingin merebut semua harta ibu saya kan? Kamu menikahi papa saya hanya karena hartanya saja. Setelah semua harta ini habis, pasti kalian akan buang papa saya seperti sampah, kata Franz. Dia membentak ibu tirinya dengan sangat kuat. Mata Rika langsung berkaca-kaca saat mendengar ucapan Franz. Dia memulai akting menangisnya agar Surya semakin marah dengan Franz. Kenapa kamu selalu berpikir buruk pada mama dan adik-adik kamu, Franz? Kita sama sekali tidak ada niat jahat seperti itu. Mama benar-benar tulus sayang sama papa kamu. Jika mama kamu mau mengambil semua harta papa kamu, maka sudah mama lakukan dari dulu. Buktinya selama 5 tahun ini, mama selalu setia menemani papa kamu tanpa niat jahat sama sekali. Ucap Rika, wajahnya dia buat sedih mungkin. Bahkan air mata sampai mengalir di pipinya. Franz yang sudah tahu jika mama tirinya itu sedang berakting, dia semakin muak melihatnya. Gak usah so baik dan pura-pura sedih. Kalian masih baik karena kalian belum berhasil untuk merebut harta papa saya. Saya yakin kalian pasti sudah membuat rencana untuk melakukan niat jahat kalian itu. Ucap Franz. Dia tidak akan pernah bisa ditipu oleh Rika dan juga Juna. Tega kamu bicara seperti itu sama mama, ucap Rika. Gak usah sok sedih. Saya tidak akan pernah tertipu dengan air mata buaya kamu. Jangan bikin saya semakin benci sama kamu. Surya yang tadinya masih berusaha menahan emosinya, dia sudah tidak tahan lagi melihat tingkah Franz yang semakin kurang ajar. Dia pun berjalan mendekat ke arah Franz dan plak. Cukup Franz, semakin lama kamu itu semakin keterlaluan, bentak Surya dengan sangat kuat. Alicia sangat terkejut saat melihat Franz yang ditamar oleh papanya. Matanya sampai membulat dengan sempurna. Sementara Rika dan Juna sudah tersenyum senang saat melihat Franz akhirnya dihajar juga oleh papanya. Hanya malah di sini yang tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia itu tidak pernah menghiraukan urusan keluarganya. Franz memegangi pipinya yang baru saja ditampar oleh papanya. Dia tidak merasa sakit sama sekali karena sudah sering diperlakukan oleh papanya seperti ini. Dan plak, Surya pun menampar Franz sekali lagi. Dia sudah mulai kehabisan kesabaran. Malam ini kamu benar-benar bikin papa emosi. Di mana sopan santun kamu? Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu sama mama kamu. Rika ini juga mama kamu. Hanya karena kamu merasa harta itu milik ibu kamu, maka kamu bisa bersikap seenak kamu sendiri. Papa suruh kamu datang ke sini malam ini agar kamu bisa dekat dengan kita semua, tapi malah membuat masalah seperti ini, ucap Surya. Dia memarahi Franz. Mau papa bikin aku babak belur sekalipun, aku tidak akan pernah peduli. Aku akan tetap perjuangkan apa yang menjadi milik ibu aku. Selama ini aku diam bukan berarti aku pasrah. Pasrah kalian semua memakai harta ibu aku seenaknya. Aku tidak akan rela kalian mengambil semua harta itu, ucap Franz. Franz semakin menantang papanya, membuat papanya semakin marah. Kamu sekarang sudah pintar bicara ya. Bapak besarkan kamu bukan untuk melawan orang tua seperti ini. Harta ibu kamu yang terus kamu bilang. Kamu harus sadar jika ibu kamu itu sudah meninggal, dan tidak akan ada peduli lagi dengan harta-harta ini. Bapak yang berhak atas semuanya. Bapak yang sudah bekerja keras mempertahankan semua ini. Dari dulu papa memang tidak punya hati. Papa selingkuhi ibu saat dia masih hidup. Papa sia-siakan ibu aku dan berselingkuh dengan wanita murahan ini. Suara Franz terdengar bergetar. Di saat ibu aku meninggal, papa mau ambil semua hak dia. Bahkan di saat nafas terakhir ibu, dia tetap bilang jika dia mencintai papa. Dia menyayangi papa sebagai suaminya. Tapi papa pernah peduli dengan perasaan ibu aku. Yang papa lakukan hanya menyakiti hati ibu. Bahkan sampai ibu meninggal, papa pernah minta maaf saja sekali sama dia. Apa pernah sekali saja papa memikirkan perasaan ibu aku? Papa mati-matian ingin membahagiakan perempuan ini, dan papa sakiti hati ibu aku. Aku rasa papa juga bahagia saat lihat ibu meninggal. Karena itu yang papa tunggu-tunggu agar bisa bersama dengan perempuan murahan ini, kata Franz dengan berteriak kencang. Dia ingin meledak rasanya sekarang juga. Dia ingin semua orang tahu betapa sakitnya menjadi ibunya selama ini. Alisa yang juga ada di sana pun dia sangat terkejut saat mengetahui fakta ini. Ternyata yang terjadi di keluarga Franz dia mengerti sekarang.
kenapa Franz sangat membenci keluarga tirinya. Kalau dia jadi Franz, mungkin dia sudah tidak sudi lagi untuk menatap mereka semua. Rika tampak kesal karena Franz yang selalu mengatai dia sebagai perempuan murahan. Franz, ibu kamu itu sudah meninggal dan dia sudah tenang di sana. Jadi untuk apa lagi kamu membahas masa lalu dan semua yang sudah terjadi? Sampai kapanpun saya tidak akan pernah melupakan tentang ini. Dan saya tidak akan pernah ikhlas melihat kalian bahagia di atas penderitaan ibu saya. Kalian sudah menyakiti ibu saya dan sekarang kalian malah ingin senang-senang dengan harta milik ibu saya. Kalian memang tidak punya malu, kata Franz. Dia kembali berteriak. Kalian orang-orang yang paling menjijikan yang pernah saya lihat, ucap Franz lagi. Sudah cukup, Franz. Kamu jangan bertingkah dan sok berkuasa di rumah ini. Bagaimanapun papa ini orang tua kamu yang harus kamu hormati. Dan tidak seharusnya juga kamu ikut campur dengan urusan orang tua kamu. Masalah hubungan ibu dan papa itu biarkan saja menjadi urusan papa dan dia. Kamu itu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Waktu itu kamu masih kecil dan belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Kata siapa aku tidak tahu. Aku yang menjadi saksi bagaimana kejamnya papa sama ibu. Bukannya hanya tersiksa secara hati, tapi ibu juga papa siksa secara fisiknya. Waktu itu aku sudah 17 tahun. Jelas saja aku tahu segalanya. Apa perlu aku tunjukkan video saat papa siksa ibu? Aku masih punya video itu. Dan jika aku sebar, mungkin papa bisa masuk ke dalam penjara dan nama baik papa akan hancur. Kamu sudah berani mengancam papa sekarang, Franz? Papa sudah cukup sabar menghadapi kamu selama ini. Jangan kamu pikir kamu itu anak papa dan bisa seenaknya sendiri. Jika kamu terus begini, papa bisa saja keluarkan kamu dari rumah sakit dan cabut gelar dokter kamu. Kamu juga harus ingat, tanpa papa kamu tidak akan bisa jadi apa-apa. Jadi berhenti bersikap kurang ajar. Lakukan saja apa yang papa mau lakukan. Aku tidak takut sama sekali. Justru kalian yang harus hati-hati sama aku. Sekali saja aku bergerak, habis kalian semua. Aku bisa buat kalian jadi gembel dan tidur di jalanan. Ingat, semua kartu kalian ada di tangan aku. Sekali saja kalian berani macam-macam, maka hancurlah hidup kalian semua, ucap Franz lagi. Dia menatap papanya dengan yang lain secara bergantian. Franz tidak main-main dengan ucapan dia kali ini. Surya terlihat sangat marah. Nafasnya memburu menandakan jika dia sangat emosi. Franz benar-benar kurang ajar. Franz terus menatap papanya tanpa takut. Ingat, jangan pernah kasih harta ibu aku ke siapapun. Kalau itu terjadi, aku akan tuntut kalian semua, ucap Franz mengingatkan. Setelah mengatakan itu, Franz langsung menggandeng tangan Alicia dan membawa dia pergi dari sana. Dia sudah tidak mau berada di rumah ini lagi. Dia sudah muak dengan tingkah papanya dan semua orang yang ada di rumah itu. Rika dan Juna sudah menatap Franz penuh dengan kebencian. Mereka menyumpahi Franz agar segera mati, biar tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk mendapatkan semua harta yang Surya punya. Juna langsung memikirkan cara untuk melenyapkan Franz dari dunia ini. Gua akan buat lo susul ibu lo ke neraka, ucap Juna dalam hatinya. Dia sudah mengepalkan tangannya dengan kuat. Sementara Surya tampak tidak berkutik setelah mendengar ucapan Franz itu. Setelah itu dia juga pergi dari ruang keluarga. Dia pergi ke kamar dengan hati yang dipenuhi emosi. Malam itu acara makan malam mereka harus rusak dan gagal karena ulah Franz. Alicia dan Franz sudah berada di dalam mobil sekarang. Franz terlihat sangat emosi. Dia melajukan mobilnya dengan kencang. Franz menatap lurus ke depan dengan mata yang tampak memerah. Dan dia mencengkeram setir mobilnya dengan sangat erat sampai otot-otot tangannya terlihat semua. Di dalam hati Franz bersumpah jika dia akan balas dendam ke semua orang yang sudah menyakiti hati ibunya. Melihat Franz yang emosi, Alicia jadi tidak berani untuk mengajak Franz bicara. Dia pun akhirnya memilih untuk diam saja. Dalam hati Alicia merasa kasihan dengan Franz. Jika ucapan Franz tadi benar, jika ibunya diselingkuhi oleh papanya, kasihan sekali ibunya Franz, ucap Alicia di dalam hatinya. Selama ini Alicia sama sekali tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga Franz. Dan yang dia tahu selama ini papanya Franz itu orang yang baik dan ramah. Bahkan setiap kali datang ke rumahnya, papanya Franz selalu menyapa Alicia dan yang lainnya dengan ramah. Tidak ada tanda-tanda sama sekali jika papanya Franz itu orang jahat. Papanya juga tidak pernah cerita apapun tentang kehidupan keluarga Franz. Dan Alicia juga tidak tahu jika hubungan Franz dan papanya tidak begitu baik, karena Franz sering pergi berdua dengan papanya di beberapa acara. Makanya Alicia bisa bertemu dengan berkenalan dengan Franz.
Jadi ternyata selama ini hubungan mereka tidak baik-baik saja, ucap Alicia di dalam hatinya. Mungkin Franz terpaksa ikut dengan papanya sebagai formalitas di depan semua orang. Sama seperti dia yang selalu terpaksa setiap kali papanya mengajak dia pergi ke sebuah acara. Alicia rasanya sedikit shock dengan fakta yang dia ketahui malam ini tentang keluarga Franz. Franz terus melajukan mobilnya dengan sangat kencang. Dia tidak peduli dengan pengendara lain yang mungkin akan marah dengan dia karena membawa mobil secara ugal-ugalan. Kini rasanya dia hanya ingin mengungkapkan semua emosinya. Franz yang sudah tidak tahan, dia pun akhirnya memberhentikan mobilnya di pinggir sebuah jembatan. Trit. Ia mengerem mobilnya dengan sangat kencang sehingga berhenti. Alicia sampai terkejut saat Franz yang berhenti mendadak. Dia memegang dadanya yang berdebar dengan kencang. Untung dahinya tidak membentur dashboard mobil. Dan tak lama Franz keluar dari mobil lebih dulu. Dia menutup pintu mobilnya dengan sangat kencang. Kemudian dia berlari ke pinggir jembatan. Alicia melebarkan matanya saat melihat Franz yang berlari ke pinggir jembatan. Dia langsung panik dan cemas. Loh, dia nggak mungkin mau bunuh diri kan? Ucap Alicia khawatir. Dan saat sampai di pinggir jembatan, Franz justru berteriak dengan sangat kencang. Ah! Teriak Franz dengan sangat kuat. Suara teriakannya menggema di seluruh jembatan yang sepi itu. Franz terus berteriak tanpa henti, mengungkapkan semua rasa kesalahnya hingga dia merasa puas. Dan Alicia, dia berhenti dan terdiam tepat di belakang Franz. Dia menatap Franz yang bergerak dengan kencang itu. Baru kali ini Alicia melihat Franz yang seperti ini. Dia sering melihat Franz marah, tapi kali ini bukan hanya marah. Franz terlihat sangat kacau dan juga frustasi. Franz berseru berteriak tanpa henti. Dia sudah sangat muak dengan apa yang terjadi. Kalian semua kejam. Dasar orang-orang tidak punya hati. Nafasnya memburu karena terlalu banyak berteriak. Wajahnya juga sampai memerah. Franz berteriak sampai suaranya habis dan serak. Beberapa pengendara yang lewat di jembatan itu melihat ke arah Franz yang berteriak di sana. Dasar orang-orang tidak tahu diri, ucap Franz lagi. Rahang Franz mengeras, dia sangat benci dengan mereka semua. Tiba-tiba air matanya jatuh begitu saja. Dia ingat akan hidup ibunya yang menderita selama ini. Franz tidak terima saat melihat mereka semua hidup bahagia di atas penderitaan ibunya. Franz berteriak sampai akhirnya dia menunduk dan bergantung pada pagar pembatas jembatan itu dengan lemas. Terlihat bahunya yang bergetar hebat. Dia menangis di sana melupakan semuanya rasa kesalnya. Franz selalu lemah jika ingat dengan penderitaan ibunya. Dia tidak tega melihat ibunya yang selalu tersakiti selama hidupnya. Alicia hanya menatap Franz dengan kasihan. Dia juga ingin menangis rasanya saat melihat Franz yang seperti ini. Dia seolah bisa merasakan apa yang tengah Franz rasakan. Secara perlahan Alicia mendekat ke arah Franz. Dia lalu mengusap bahu Franz dengan pelan. Dia menatap Franz yang menangis sambil menunduk itu. Alicia tidak mendengar suara isakan Franz, tapi dia dapat melihat bahu Franz yang bergetar hebat. Alicia ingin sekali mengucapkan kata-kata penenang untuk Franz, tapi dia tidak tahu harus mengatakan apa. Terjadi keheningan di antara mereka. Cukup lama Franz menangis, hampir 15 menit lamanya. Sampai dia pun mendongak dan terlihat matanya yang sembab dan hidungnya yang memerah. Alicia masih terus mengusap bahu Franz dengan pelan. Kamu harus sabar, ucap Alicia. Akhirnya dia mengatakan sesuatu juga untuk Franz. Franz menoleh ke belakang melihat ke arah Alicia yang berdiri di belakang dia. Dia pun langsung memeluk Alicia dengan sangat erat. Franz membenamkan wajahnya di bahu Alicia. Alicia yang biasanya selalu risih setiap kali dipeluk oleh Franz, tapi kali ini dia mencoba untuk membalas pelukan Franz. Dia mengusap punggung Franz dengan pelan, mencoba menenangkan suaminya itu. Dia tahu saat ini Franz pasti sangat butuh tempat untuk dia bersandar. Anggap saja ini dia membalas semua kebaikan Franz dengan dia selama ini. Yang sabar, kebenaran itu pasti akan menang. Semua orang jahat pasti akan mendapatkan balasan atas semua kejahatan mereka suatu saat nanti, ucap Alicia. Entah kenapa dia akhirnya mengatakan itu kepada Franz. Franz kembali menangis saat Alicia memeluk dia seperti ini. Dia bisa merasakan sedikit tenang saat Alicia memeluk dia. Dia memeluk Alicia dengan sangat erat, seolah mengungkapkan betapa sakitnya hati dia saat ini. Cukup lama mereka berpelukan, dan saat Franz sudah mulai sedikit tenang, barulah dia melepaskan pelukan mereka berdua. Alicia pun langsung mengambil air putih yang ada di dalam mobil dan memberikannya kepada Franz agar Franz semakin tenang. Dia yakin tenggorokan Franz pasti terasa sakit. Mereka berdua pun duduk di kap depan mobil milik Franz. Suasana di jembatan itu sangat sunyi.
sehingga cocok untuk tempat Franz menenangkan diri. Untuk saat ini Franz masih butuh waktu sebelum dia kembali menyetir lagi. Awalnya mereka berdua hanya diam dan belum ada yang bicara sama sekali. Franz masih sibuk minum sampai dia pun mendongak dan menatap langit yang tampak penuh bintang malam ini. Dia menarik nafas dalam dan mengembuskannya secara perlahan, mencoba menghilangkan rasa sesak di dadanya. Alisha juga tidak mengatakan apapun lagi. Ia membiarkan Franz menenangkan diri dulu. Dia juga bingung harus mengatakan apa lagi. Apa salah jika saya melawan papa saya? Apa salah jika saya bilang kalau dia tidak pantas dipanggil seorang ayah? Ucap Franz. Dia yang awalnya diam akhirnya bicara juga. Alisha langsung menoleh ke arah Franz dan mendengarkan cerita dari Franz dengan serius. Franz mulai bercerita apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya, tentang hancurnya hubungan kedua orang tuanya. Papa saya dan Rika sudah berselingkuh dari mama saya masih ada. Saya ingat sekali waktu itu saya masih kelas 1 SMA. Awalnya saya tidak menyangka jika papa selingkuh. Tapi memang sikap papa saya ke mama itu sudah berubah semenjak saya masuk SMA. Dia jarang pulang. Bahkan kadang seminggu sekali baru dia pulang ke rumah. Setiap ibu saya tanya, dia bilang ada pekerjaan di luar kota. Papa saya yang biasa bersikap lembut pada ibu saya tiba-tiba berubah menjadi dingin dan juga kasar. Itu awal mula dari kehancuran rumah tangga orang tua saya. Sebagai seorang anak, saya sangat sedih waktu itu melihat hubungan orang tua saya yang sudah tidak harmonis lagi. Karena kamar saya berada di sebelah kamar mereka, saya sering mendengar mereka bertengkar. Bahkan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri saat papa saya memukul ibu saya hanya karena ibu saya bertanya kenapa dia pulang larut malam. Dia malah marah dan memukul ibu saya tanpa perasaan. Bahkan papa saya sering mabuk. Dia benar-benar berubah waktu itu. Padahal dulu dia adalah ayah dan suami yang sangat baik. Pas saya masih kecil, dia sangat perhatian dengan saya dan ibu saya. Dia selalu mengutamakan kebahagiaan kami berdua. Tapi semua itu berubah saat dia kenal dengan perempuan bernama Rika, perempuan jahanam yang merusak pernikahan orang tua saya. Pertama kali kita tahu papa saya selingkuh waktu itu, saya dan ibu saya tidak sengaja bertemu papa saya yang sedang makan di restoran. Berdua dia dengan Rika. Mereka berdua terlihat sangat mesra, bahkan saling memeluk satu sama lain. Dan kamu tahu apa yang ibu saya lakukan saat pertama kali dia melihat papa saya berselingkuh? Waktu itu ibu saya menghampiri mereka berdua dengan cara baik-baik. Dia tidak marah. Dia tidak berteriak. Dia hanya menyapa mereka dengan senyuman dan saya tahu itu sebuah senyuman yang menyakitkan. Papa saya terkejut saat melihat kedatangan kita. Dan bukannya minta maaf, dia malah marah-marah sama ibu saya. Dia kesal karena katanya ibu saya mengikuti dia dan merusak acara dia bersama kekasihnya itu. Kamu bisa bayangkan betapa jahatnya papa saya itu. Dia yang berselingkuh, tapi justru dia yang marah-marah pada ibu saya. Bahkan tidak ada sedikit pun niat dia untuk meminta maaf pada ibu saya. Ucap Franz dengan suara yang bergetar hebat. Hatinya terluka setiap kali ingat ini semua. Waktu itu ibunya hanya bisa menangis dan terus menanyakan apa salah dia, sehingga papanya Franz memilih selingkuh dengan perempuan lain. Alisha tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak menyangka jika papanya Franz akan sejahat itu. Jika dia jadi ibunya Franz, mungkin sudah dia caci maki papanya Franz itu. Di sini dia dapat menyimpulkan jika ibunya Franz itu orang yang sangat baik. Ibu saya menatap papa saya dengan menangis, lalu dia bertanya, kenapa papa saya berselingkuh? Dan apa kurangnya dia sebagai seorang istri? Dan dengan teganya papa saya menjawab, jika ibu saya itu kurang cantik, kurang memuaskan dia, terlalu pasif dan tidak tahu menyenangkan untuk dia. Papa saya bilang jika dia bosan hidup dengan ibu saya, tidak seperti Rika yang sangat menghibur dan bisa membuat dia bahagia. Dia bukannya meminta maaf, malah menghina-hina ibu saya dan memuja-muja selingkuhannya itu, ucap Franz. Alisha semakin terkejut mendengarkan sikap papanya Franz benar-benar keterlaluan. Papanya juga galak dan suka marah-marah. Tapi papanya Alisha tidak sejahat papanya Franz. Selama ini papanya Alisha sangat sayang dengan mamanya. Dan orang tuanya yang juga selalu harmonis, bahkan jarang sekali dia melihat orang tuanya itu bertengkar. Ibu saya langsung merasa sedih saat itu.
karena merasa dia banyak kurangnya dan tidak bisa membahagiakan suaminya. Padahal menurut saya selama ini ibu saya adalah istri yang terbaik. Dia selalu sabar menghadapi papa saya. Tidak pernah sedikit pun saya melihat ibu saya marah-marah atau membalas semua kejahatan papa saya. Dia selalu bicara lemah lembut di depan papa saya. Semua hal dia berikan ke papa saya termasuk jabatan, harta, dan semua yang dia punya itu sudah dia kasih ke papa saya. Tapi papa saya malah memperlakukan dia tidak adil seperti itu. Ucap Franz, dia yang menjadi saksi bagaimana menderita ibunya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.